Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Tugas kelompok mata kuliah Struktur Perkembangan Tumbuhan yang beranggotakan Lini Irpita dengan NIM 20031077 dan saya Mila Hidayatul Iksan dengan NIM 20031082 dengan dosen pengampu Ibu Ramadhani Fitri SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai macam-macam buah, morfologi biji, serta reproduksi pada tumbuhan spermatopita. Yang pertama, buah. Pembentukan dan morfologi buah. Buah memiliki pertumbuhan sempurna dan bakal buah atau ovarium. Setiap bakal buah berisi satu atau lebih biji yang disebut ovulum, yang masing-masing mengandung sel telur bakal biji yang dibuahi itu melalui proses awal berupa penyerbukan, yaitu berpindahnya serbuk sari ke kepala putik. Nantinya serbuk sari akan berkecambah, berpindahnya serbuk sari ke kepala putik. Zigot yang terbentuk menjadi embrio, bakal biji tumbuh menjadi biji, dan dinding bakal buah, perikarpus, tumbuh menjadi berdaging. Pembentukan buah ini terus berlangsung hingga menjadi masa. Jika diperhatikan, maka dapat dilihat beginilah skema dari pembentukan buah. Awalnya serbuk sari dari kepala sari menempel dengan kepala putih. Sering melekat di kepala putih, serbuk sari pun berkecambah. Buluh serbuk sari berisi sperma terbentuk. Kemudian buluh serbuk sari terus tumbuh, menembus tangkai putih menuju bakal biji. Terjadi persatuan sperma, serbuk sari, dan sel terus bakal biji, membentuk zigot, membentuk embrio, membentuk bakal biji menjadi biji, kemudian membentuk dinding buah dan bakal buah atau perikarpus yang menjadi daging buah. Sifat morfologi dari buah ini adalah mengarah ke bumi, mengandung zat cadangan, warna gelap atau menarik, bentuk bervariasi, tumbuhan bakal individu baru. Penggolongan dari buah. Yang pertama yaitu buah semu. Buah semu adalah buah yang terbentuk dari bagian lain yang berasal dari bagian bakal buah. Kadang-kadang berasal dari perhiasan bunga atau benang sari bersatu dengan bakal buah yang berkembang menjadi buah, dan buah ini dapat dikonsumsi. Contohnya yaitu mangga, pepaya, dan durian. Selanjutnya buah sejati. Buah sejati adalah buah yang terbentuk dari bakal buah, terdapat daun-daun buah, dan berkembang menjadi buah. Contohnya yaitu Misedia Campaka Bali dan Pandanus tectoriosol. Selanjutnya ada buah tunggal. Buah tunggal adalah buah yang terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah yang berisi satu biji atau lebih. Contohnya yaitu buah pepaya atau cerica papaya. Selanjutnya buah ganda. Buah ganda adalah buah yang terbentuk dari satu bunga yang memiliki banyak bakal buah. Contohnya yaitu sirsa atau anona. Selanjutnya buah majemuk. Buah majemuk adalah buah yang terbentuk dari bunga majemuk. Contohnya ananas dan bunga matahari. Selanjutnya materi tentang biji akan dibacakan oleh teman saya Lini Irpita. Kepada Lini Irpita dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Saya akan membahas tentang biji. Yang pertama, perkembangan embrio dan biji. Perkembangan yang berlangsung selama embriogenesis melalui beberapa tahap. Yang pertama, zigot mengalami polarisasi apikal basal, sel apikal yang kecil dengan sitoplasma kental dan sel basal yang besar dengan sitoplasma encer. Sel basal akan membentuk struktur berumur pendek yang disebut suspensor, sedangkan sel apikal akan menjadi embrio. Tahap yang kedua, tahap globular. Embrio berupa kumpulan sel dengan struktur berbentuk bundar. Yang ketiga, tahap hati. Embrio bertambah massa dan jumlah selnya serta membentuk cekungan di bagian apikal sehingga struktur menyerupai hati. Yang keempat, tahap torpedo merupakan tahap awal ketika prekursor dari kotiledon, akar dan batang mulai dapat dikenali. Kelima, tahap kotiledon. Kotiledon memanjang pada Magnoliopsida. Ada dua yang
yang kotiledon yang mengalami perkembangan, sedangkan pada Liliopsida hanya satu kotiledon atau skutelum yang berkembang. Selanjutnya, embriogenesis Liliopsida pada monokotil. Yang pertama, zigot membelah melintang asimetris membentuk sel apikal yang kecil dan sel basal yang besar. Sel basal membesar tanpa membelah membentuk haustorium sel tunggal. Seluruh embrio berasal dari sel apikal. Sel apikal membelah melintang menjadi sel membelah berkali-kali membentuk proembrio tahap globular. Yang ketiga, proembrio menjadi berbentuk oval, bagian tengah membentuk plumula. Yang keempat, tahap kotiledon. Terbentuk kotiledon tunggal yang kemudian menjadi skutelum. Pada sisi ini, pembelahan sel lebih cepat dari sisi lain, sehingga kesimetrisan embrio berubah. Sel-sel pada sisi yang pertumbuhannya lambat menjadi plumula dan epikotil. Selanjutnya, bagian-bagian biji. Bagian-bagian biji terdiri dari 3 bagian dasar, yaitu ada embrio. Embrio merupakan suatu tanaman baru yang terjadi dari bersatunya gamet-gamet jantan dan betina pada suatu proses pembuahan. Yang kedua, jaringan penyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, yang ketiga atau C, pelindung biji. Nah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami mengenai buah dan biji. Apabila ada pertanyaan, kritik dan saran, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.